Selamat pagi, hari Selasa. Selamat pagi, hari Selasa. Waktunya menyapa geng duet di TikTok kita. Agak miring ini, gimana sih? Oke, yes. Good morning everyone. Dave Hendrik menyapa kembali di akun duet Dave Iwet Siaran Pagi. Ini sudah hari kedua, aktivitas sudah kembali normal, sudah kembali bekerja, anak sekolah sudah masuk, jalanan di Jakarta juga sudah kembali padat mulai 4:30 karena orang-orang sudah mulai keluar kantor jam 5 ya. Mari kita nikmati kembali ritme kehidupan kota Jakarta yang sudah kembali normal. Nah, bicara mengenai normal, pagi hari ini jangan lupa juga untuk di tap-tap selama 1 jam kebersamaan kita. Share, ada tombol share tuh di bawah ya, di share biar temennya tahu, Dave sama Iwet udah kembali siaran. Also, join our fans club yang ada di atas ya. Jadi semakin banyak fans club kita, jadi semakin besar deh komunitas kita. Selamat pagi. Sedang berada di manakah gerangan dirimu? Masih di kota Jakarta pagi hari ini. Lucunya masih dalam ini apa tuh roadshow ya? Promo. Masih dalam rangka promo. Masih dalam rangka promo. Hari ini mau ke Surabaya. Ya, jadi lucunya. Iya, hari ini tuh lumayan seru hidup gue. Jadi pagi ini jam 9:15 terbang ke Surabaya. Terus kemudian nanti akan ada nonton bareng di Tunjungan Plaza ya. Tunjungan Plaza ada 2 show nanti jam 2 sama jam 4 kalau nggak salah. Terus kemudian jam 7 malam pakai kereta ke Jogja. Cikicak-kicuk. Iya, malam ini pakai kereta ke Jogja. Terus kemudian nginep semalam di Jogja, lalu besok promo lagi 3 show di Jogja. 3 show di Jogja, lalu kemudian malamnya akan ada dinner sama geng duet, ya, geng duet Jogja. Ya, ada dinner sama geng duet Jogja. Terus besok tuh hari apa berarti? Rabu ya. Rabu hari Kamis pagi terbang kembali ke Jakarta. Kita ketemu di Kalibata City. Wow, padat ya. Lumayan. Habis itu hari Kamis itu berarti adalah hari pertama film Aku Harus Matilda tayang di bioskop. Jadi yang dari kemarin geng duet yang sempat dapat undangan untuk nonton itu boleh dibilang kesempatan istimewa ya. Jadi nonton sebelum filmnya tayang. Betul, pre-screening judulnya. Jadi duluan nonton geng duet pasti gue utamakan. Jadi Jogja kita ketemu, besok hari ini Surabaya, Tunjungan Plaza, kita nonton jam 2 sama jam 4 sore gitu. Lucu banget. Dan mungkin juga pas ya buat kita pagi hari ini juga untuk turut mengucapkan selamat Hari Film Nasional kemarin tuh ya. Hari Film Nasional. Aku juga jadi tahu kalau kemarin Hari Film Nasional ngelihat postingan lu tuh ya kan yang sudah berpindah. Di love dong. Dalam hati aku gini, love. Dalam hati aku gitu, love ya. Banget. Halus gitu. Lo pasti kesel gitu ya, karena gini, kemana ya dokumentasi film-film gua ya? Kenapa nih kok nggak ada foto-fotonya ya? Sebagai desainer di Bali gitu ya. Dokumentasi nggak ada ya, dokumentasi ya. Udah biasa. Terus gue juga boleh ya pagi hari ini agak sedikit memulai 704 dengan menyampaikan kekesalan sedikit aja ya, tapi namanya juga namanya juga senior ya, namanya juga orang tua. Kemarin kan gue nggak tahu ya boleh di-spill apa enggak sih. Kemarin kan gue sempat kerja bareng lah sama Nia Dinata gitu. Terus kan dia gini, Dave, hari ini tuh Hari Film Nasional. Iya ya Teh ya, iya. Kita bikin dong
story, aku mau bikin reels ya. Oke, aku udah kumpulin semua pemain. Nanti aku post tapi hitam putih aja, jadi nggak kelihatan kita ngapain hari ini. Oke, gue udah ini Tehnia, ini gue gitu. Gue, abisnya selamat Hari Film Nasional, bla 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 bla. Sampai rumah jam 7 gitu gue ngeliat, gue di tag tuh sama Tehnia. Ini nih yang tadi ya, reelsnya Selamat Hari Film Nasional. Gue tonton tuh reel 1 menit. Semua pemain ada di situ mengucapkan Selamat Hari Film. Punya gue kagak diedit sama dia, gue cuma tangannya doang sama badannya dari samping. Gue gini, Teh, kenapa muka gue kagak jadi nongol di reels lu Selamat Hari Film Nasional? Tapi tetap gue repost. Gue kan, ya udah deh ya, nggak jadi deh orang tahu kalau gue tuh main sama insan film. Nah, ada aja tingkah dan pola kehidupan tuh sabotase ya. Bukan sabotase. Kalau gue mah tetap kontrolnya di gue, bukan di orang lain. Pasti kalau gitu gue yang bikin reelsnya, bukan orang lain. Iya juga. Ya Iya namanya. Ya, Iya kan? abis kan kemarin Iya kan? tuh kan gue jatuhnya Ngerti. pemain ya kan, jadi Ya, gue nggak bisa gue- pegang handphone. Sorry, gue nggak peduli. Kalau gue yang bikin kontrolnya. Jadi nggak ada kekesalan dalam diri gue karena semua gue yang kontrol. Mungkin itu ya. Gue tuh memang agak cenderung males gitu. Gue tuh emang hidup tuh nggak boleh males. Hidup nggak boleh Nggak males. boleh. Hidup nggak boleh males. Lu tuh cenderung pasrahan gitu, nerima aja gitu. Harus lo lawan. Ingat ya, ini another unpopular opinion. The control is in your hand, not in other people's hand. Never put your Speaking- life to other people. Apa itu? Other people apa? Never put your happiness in other people's Yes, hand. hands. Benar. Tadi tuh gue kepikiran sesuatu sebenarnya. Tapi nanti aja, lo duluan aja. Enggak, gue tuh cuma mau bilang bicara mengenai kontrol juga. Oh iya. Oke. Sebelum kontrol ya, gue inget nih lo mau ngomongin kontrol, dikit aja. Lo nge-post di story soal di bawah lindungan Ka'bah, kenapa? Kenapa memang? Film itu kakek gue yang bikin. Masa? Iya, Asrul Sani. Jadi kemarin itu gue ada pekerjaan lokasinya di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Oh, Kuningan. Kuningan. Iya, betul. Oh, Itu ada library perfilman Indonesia kan. Betul. Jadi dari sekian banyak poster film itu tuh yang lain tuh kan ada masanya film-film Indonesia tuh sangat judulnya kan aneh-aneh kayak Nakalnya Anak-anak, Iya, Nafsu iya. Besar Tenaga Tak Mampu, Di Bawah Iya. Rembulan Tertusuk Ilalang, ada masanya kayak gitu-gitu. Ada juga yang very cheesy gitu ya. Nah ini yang kayaknya kok bagus amat ya posternya gitu. It caught my attention aja. Ada Mutiara Sani juga di situ. Di poster itu, yes, and I love Iya. Mutiara Sani. Iya, Mutiara Sani. Iya, bener. Mutiara Sani, Asrul Sani. Lo tahu Mutiara Sani itu tantenya Atika Hasiholan? Tahu, karena kan gue pernah bahas sama dia kayaknya di salah satu wawancara Iya. gue. Karena Iya. matanya, Iya. teges-tegesnya, Iya. misteri-misterinya, Iya. tatapannya gitu sama ya. Iya. Jadi gue sama Atika itu bersaudara karena perkawinan. Oh ya. Iya. Gitu. Lucu ya. Makanya gue kayak, menarik gitu. Pernah dibahas juga ternyata sama kita di duet. Aduh, gue tuh pelupa, maaf ya. Kok gue nggak punya saya saudara orang terkenal gitu ya? Nggak apa-apa, nggak usah. Oke, kita kembali lagi kepada kontrol. Silakan. Waktu dan tempat disilakan. Lu kenal Om MP yang suka kalah judi, yang tanahnya di Lego di Tina? Kalau saudara gue pasti judulnya gitu. Lu kenal Tante Tince? Iya. Yang kemarin jual tanah, kalah main kartu. Nah itu saudara gue.
jalan layang di Tomohon, di bawahnya itu tanah sengketa. Nah itu punya saudara gue. Saudara gue. Untung nih laun sepi, kalau rame menimbulkan perhatian. Lu tahu Om Alex yang kemarin marah-marah di kantor BPJS? Itu saudara gue nih. karena Om Alex, nggak dapat pelayanan di rumah sakit, marah-marah di BPJS. Aduh. Oke. Kontrol. Silakan. Speaking of control, kembali lagi pada topik. Ambars. Aduh, gue capek banget deh hidup. Nggak apa-apa, it's okay. Kadangkala emang udah nggak usah harus bikin topik apa-apa, cuma mau keluh kesah, menatap kosong ke jendela juga nggak masalah. Gue tahu rasanya kok, kayak bingung gitu, kok ujuk-ujuk gitu. nggak ada pemberitahuan kok ujuk-ujuk, disuruh ini disuruh itu, ini nggak ada kesepakatan di antara kita. Agak kesel tapi kayak mau dibalas kok nanti jatuhnya emosi ya, nanti merong-merong. Kalau gue sih cuman mau bilang aja ya, kalau ini untuk membuktikan bahwa walaupun gue ini cantik rupawan seperti mermaid, gue ini masih manusia belaka ya. Gue tuh cuma mau bilang bulan Maret ini itu gue capek banget loh Wet, secara emosi. I'm very mau ngomong tired aja, I'm very tired. Capung lo aki kecit. Gue ngerti kok perasaan lo. So bijaksana lo. Gue tuh juga harus bingung menanggapinya gimana gitu, kayak ini harus diapain ya. Ya udahlah, sama seperti hidup dijalanin aja. Karena gini ya, aku tuh baca DM-nya Geng Duet ya, bicara mengenai juga kontrol gitu ya. Aku baca DM-nya Geng Duet yang beberapa tuh menceritakan cerita hidupnya ke DM, bilang gini, Om Dev, I'm taking control in my life di awal 2026 ini. Ada yang memberanikan diri, memulai perjalanan baru, berhenti mengemban tugasnya sebagai ibu rumah tangga dan mulai kembali berkarir. Itu juga tidak mudah ya. Merelakan meninggalkan anak-anak di rumah, diasuh bersama inang pengasuh karena kebutuhan ekonomi, harus kembali bekerja. Itu kan juga adalah taking control. Dia begini, aku capek Om Dev, hanya berharap kepada pasanganku gitu. Ada juga yang take control of their own happiness. Ada dalam hubungan rumah tangga yang tidak membahagiakan, kemudian mereka memutuskan untuk go on the separate ways. Itu juga bukan keputusan yang mudah. It's part of taking control. Ada juga beberapa yang cerita, Om Dev, masuk Lebaran ini aku resign ke kantor, aku udah nggak kuat gitu ya. Gue tuh cuman mau mengingatkan gini ya. Aku mungkin Iwat bisa ikutan cerita. Aku memang nggak kerja di kantor gitu. Tapi menurut aku cuman mau bilang gini, kamu mau memutuskan resign abis Lebaran, kan berarti kan lo resign hari pertama Lebaran, hari pertama masuk kerja lo kasih surat resign. Gue tahu rencananya kan pasti semuanya gitu ya, tunggu Lebaran deh, jadi dapat THR, dapat gaji, dapat THR, baru abis itu resign. Aku yakin kalian semua punya pertimbangannya sendiri-sendiri. You deserve your own happiness and you need to own your own decision. Aku tuh cuma mau bilang gini, berhati-hati aja dalam mengatur langkah di kantor. Don't burn the bridges that you build gitu. Karena biar bagaimanapun di dalam bekerja, kita tuh membangun reputasi loh, apapun pekerjaan kita. Ya nggak sih Iwat? Jangan landasi keputusan lo hanya karena impulsif semata. Aku udah nggak bahagia di situ. Udah dapat gaji, udah dapat THR, resign gitu.
Terus lo nggak peduli gitu dengan employer lo, ya terserah mereka mau repot. Ini kan udah masuk Q2, ya terserah deh. Yang penting gue dapat THR, gue dapat ini, yang penting buy nah gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Hari ini kita rasa kita nggak butuh sama mereka. Gue nggak butuh kerja sama lo gitu. We'll never know. 8 bulan dari sekarang, 8 tahun dari sekarang, kita nggak pernah tahu loh gitu. Jadi don't burn your bridges, darling. Gitu. Tetap bina hubungan baik dengan siapapun. Setuju nggak sih, Kak Iwat? Setuju. Ingat ya, pesannya adalah tetap bina, bukan tetap binal. Ya, itu beda lagi jatuhnya kalau tetap binal. Ya, inget itu. Tapi gue setuju sama lo. You never know. Sekesel-keselnya lo tetap tinggalkan segala sesuatu dengan manis, karena kita nggak pernah tahu masa depan besok 8 tahun lagi atau kapanpun kita ternyata akan butuh. Gitu. Daniel, jangan pancing-pancing ya, jangan pancing-pancing. Gitu, karena gue tuh melihat gitu ya, Wet ya, banyak yang memanfaatkan momentum libur lebaran terus masuk lebaran ini untuk memulai lembaran baru, which is good ya. Kan seperti yang kita bahas pada saat kita siaran Jakarta Jogja bersama Indosat 11 jam, kan kita juga melihat, kita menghargai momentum lebaran itu sebagai perjalanan baru, ya kan, perjalanan memulai hidup lebih baik gitu. Jadi kalau hidup lebih baik buat geng duet adalah pindah kerja, ganti profesi, pindah medium kehidupan lo, boleh-boleh aja, silahkan aja, lakukan dengan bertanggung jawab, tetap bina hubungan baik dengan semua orang gitu loh. Betul sekali. Agung Permadi bilang, bener, berat banget Kak Maret ini. Ya, setuju. Harus dibilang bahwa ini ya, kita kan memang selalu berharap optimis gitu ya. Kita kan selalu berusaha untuk tetap optimis. Ingat nggak waktu dari 2004 masuk 2025, gimana lo begitu optimis menghadapi 2025? Ingat kan? Masih ingat banget kan? Di ending 2025, nih ngapa gini banget dah 2025. Lo kembali lagi optimis dengan 2026 pasti akan lebih baik. Gue yakin sekali bahwa ini tuh adalah masanya kita. Masuk Januari, Februari, Maret, balik lagi. Nih, Maret ini capung banget gue secara mental. Kenapa ya? Itu menunjukkan gitu bahwa, well, ya memang hidup tuh seperti itu ya ternyata ya. Mau nggak mau emang kayak lu terima aja, jalanin aja dengan lapang dada gitu. Iya nggak sih? Kalau lu mau keluh kesahin terus, mau sampai kapan? Ingat Abu Marlo kan sempat bilang, Kang Abu pernah bilang di siaran kita juga. Lalu kemudian idola gue yang juga kepalanya botak, Haimin Sunim, juga berkata bahwa dunia ini tuh tempatnya memang bersusah-susah. Dunia itu memang apa istilahnya, samsara apa sengsara nih? Kalau Salihara tempat teater. Si insan perfilman. Yang diedit mukanya yang mukanya diedit sama Nian Dinata di Reels. Selamat Hari Film Nasional. Lo dianggap kurang estetik kali nih muka lo. Siap. Iya nggak? Jadi ya emang gue cuman kayak udahlah, setiap kali ada kejadian apa gitu gue diem gitu sebentar. Ini mau gimana nih? Mau gue amuk, mau gue marahin, mau gue apain? Tapi kalau marah juga nggak ada gunanya. Kalau misalnya gue ngamuk juga udah kejadian. Iya nggak sih? Akhirnya kan cuman gini, ya udah, oke, udah kejadian, kita jalanin. Tapi abis ini gue sepip ya. Gue nggak mau lagi nih ada faktor-faktor yang kayak beginian masuk dalam hidup gue. Because I have to control my life. Gue nggak mau hal-hal yang menyulitkan hidup gue ada di sekeliling gue gitu. So, ya udah. Ya nggak sih? Memilih. Iya, memilih. Udah. Kemarin tuh menarik deh Dave, soal kartu tarot yang gue buka. Bagus, langsung garis, dicatat langsung. Duh. Rosiana Silalahi nih lagi diskusi ya sama tokoh politik.
Udah selesai pertanyaan pertama, sesi 1 dibuka, set, langsung. Buka rambut nih, ganti sesi 2. Sesi 2 tuh. Ya. Nih ibarat kata hotel nih temanya jambu luwuk ya, jambu luwuk ya, ada jambul. Tuh ya, tuh. Capek banget, capek banget. Gue tuh kadang suka iri loh. Gue paling iri kemarin loh. Lu sama Maudi tuh bisa bincang-bincang masalah duta shampoo, gue nggak bisa. Itu gue iri sekali loh. Bener-bener. Akhirnya ada yang gue iriin loh, bener-bener. Kemarin tuh waktu hari Minggu itu pas gue buka kartu, ada satu kartu yang bilang soal, gue lupa namanya apa, tapi big heart. Dia bilang gini, kan gue nanya soal pekerjaan gitu, terus gue tanya soal bisnis segala macam, terus ada kartu big heart. Dia bilang gini, Mas Iwet ini orang yang baik, you have a big heart, dibilang gitu. Tapi big heart ini membuat Mas Iwet capek. Karena big heart ini artinya lo akan menanggung semua masalah-masalah yang ada di sekeliling lo. Dan itu yang kemudian lo akan terus memaafkan, terus tapi dia bilang gini, it's good. Tapi seberapa kuat lo menanggung itu terus-terusan. Keluar lagi kartunya, gambar hati ditusuk pedang. Tuh, kebuka lagi kartunya. Lama-lama lo akan capek. Jadi mau sampai kapan? Terus gue mikir, dari gara-gara kartu itu gue mikir, iya ya bener juga. Kayaknya nggak bisa ya terus-terusan kayak gitu. Ya, poin dari itu adalah gini ya Iwet ya. Adalah bahwa kita nih sebagai manusia dewasa ya, terutama di titik ini di dalam kehidupan kita ya geng duet, kita tuh harus pandai-pandai menjaga dan memelihara kebahagiaan hati kita. Kita kan sebetulnya space di hati kita nih mungkin cuma punya segini ya. Kita tuh harus bisa memilah dan memilih siapa aja yang berhak menempati fokus dan punya kebahagiaan dan berbagi ruang di dalam hati kita ini. Benar gak sih Wet? Berbagi ruang gitu. Kalau orang yang gak penting dan tidak membahagiakan kita, lu kick deh. Sayang banget ruang di hati lu itu. Benar gak sih Wet? Itu mungkin juga maksud dari apa yang disampaikan oleh lu dengan pembacaan kartu tarot itu ya. Jangan dilihat dari tarotnya, dari srik saya suka musrik. Jangan dari situnya, tapi pesan baiknya aja kalau gue Maya, bahwa kita tuh harus pintar-pintar kok membagi ruang. Boleh satu lagi? Boleh asal bayar. Membagi ruang di hati kita ini, ya kan? Gitu. Contohnya gitu ya. Pick your own battles. Gue tuh selalu bilang, baca itu di mana ya, di postingan meme kayak a wise man know how to pick their own battle. Lu pilih deh apa yang mau lu hadapin dalam hidup. Dan waktu awal tahun 2026 kan dibilang katanya tahun kuda ini, kita juga harus jaga mulut, jangan terlalu cepat berkomentar, jangan terlalu cepat bereaksi, karena kuda api ini tuh semuanya bergerak cepat gitu. Contohnya aja dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Seberapa sering kita marah karena tersinggung sama omongan orang yang sebenarnya nggak penting-penting banget dalam hidup lo. Contoh gitu, temen yang mungkin belum sahabat, dia berkomentar kepada lo gitu, yang nggak sesuai sama lo, kayak contoh gitu ya. Ini kan lagi banyak nih anak-anak SMA kelas 3 yang udah mulai topik pembicaraannya bersama parents itu ngomongin mau kuliah di mana. Bener apa enggak? Ini topik pembicaraan yang ringan, lucu, tapi a very sensitive topic yang menurut gue sesuai dengan pilih menjaga hati. Omongan orang tua itu udah pasti kan Wet, mau kuliah di luar negeri, mau kuliah di dalam negeri, universitas negeri, apa universitas swasta, ya kan? Ini semua didasari oleh apa sih pilihan ini? 1, kemampuan anak. 2, kemampuan orang tuanya dong. Iya kan? Gue kemarin tuh terjebak di dalam satu momen yang gini. Ini kalau gue bisa emosi,
tapi gue memilih untuk tidak emosi. Jadi komentarnya ringan lucu aja gitu. Kenapa sih keponakan kamu memutuskan untuk sekolah di negeri? Gue sih nggak percaya loh dengan pendidikan negeri. Kualitasnya tuh jelek banget. Oh, maksudmu kualitas pendidikan yang baik itu ya minimal swasta lah. Atau emang dia nggak pengen apa sekolah di luar negeri? Kamu tuh kuliahnya di mana sih? Gue bilang gitu. Swasta dong. Gue nggak percaya sama negeri. Oke. Gue tuh bilang gini. Ya well, setiap orang punya preferensi masing-masing. Tapi tentunya ini dilandaskan kepada kemampuan masing-masing. Mereka yang mampu sekolah di luar negeri, silahkan. Yang nggak mampu sekolah di luar negeri, ya nggak ada pilihan bro. Mau nggak mau, harus mampu dan harus senang kuliah di dalam negeri. Orang mampunya cuman itu, gue bilang. Oh lu tersinggung ya? Oh nggak tersinggung. Gue cuma membukakan perspektif buat lo aja. Kalau lu komentar itu terhadap orang yang salah, lu bisa ribut loh. Itu kan iya kan? Lu bisa ribut loh. Karena itu tuh one-sided banget loh komentar lo. Lu bisa bilang begitu karena lu datang dari keluarga yang mampu. Jadi lu bisa, negeri mah apaan sih? Swasta dong. Ya karena lu mampu. Lu bayangin orang yang nggak mampu dan pilihannya cuman itu. Contoh gitu ya, contoh gitu. Kok bisa sih lu makan MBG? Ya karena dia nggak mampu, Bo. Pilihannya cuman itu. Lah lu enak, lu bisa milih. Nggak semua orang loh punya luxury itu untuk milih. Contoh gitu ya. Kalau nggak bertanggung jawab sih terhadap bumi ini, jangan pakai polyester dong. Bro, nggak semua orang mampu beli pure cotton. Kalau masih pakai mobil bensin sih, mobil listrik dong. Nggak semua orang mampu beli mobil listrik, kakak. Ya kan? Jadi maksud gue itu tuh, ya udah kita belajar membuka hati. Dan lu yang ada on the other side of the planet, lu juga harus membuka hati. Hidup itu nggak semuanya ada di sisi lu doang, Beb. Setuju. Itu yang dibilang kemudian empati ya. Kadang-kadang dan itu yang berhubungan dengan EQ, bukan IQ. Menurut gue empati itu ada di EQ kalau nggak salah begitu. Ya. Jadi sensitivitas lo bukan kepada perasaan tapi lebih kayak dilihat, diobserve, disimak. Tepat nggak ya kalau gue ngomong begini? Tepat nggak ya kalau gue berkomentar begitu? By the way, jangan lupa tap-tap layarnya. Selamat datang untuk geng duet yang baru saja bergabung. Ada yang bilang, kenapa ya aku jadi suka menyimak kalian? Salam kenal juga. Ada yang nanya, Om Iwat kemana pagi-pagi? Aku mau ke Surabaya karena mau promo film Aku Harus Matilda di Tunjungan Plaza hari ini. Besok di Jogja. Speaking of menuju ke Surabaya, kan gue naik dari Terminal 1C nih, Bom. Ya, gue naik dari Terminal 1C. Lo pernah, kayaknya belum lah ya, duduk di Lounge Blue Sapphire nggak di Terminal 1C? Belum kayaknya ya. Belum ya. Nah, gue mau bertanya sama geng duet, kalau ada yang pernah duduk di sini, lo perhatiin kan? Ini krunya di sini, pekerjanya, namanya nama artis semua malih. Meriam, Cindy, Eno, Iya, tua banget referensi lo. Mayang, Nih, dimulai. Bella. Enggak, bukan. Dimulai dari di depan, di resepsionis yang terima gue tadi, namanya Nadia Mulia. Gue udah mulai gini, wow, namanya kayak nama artis. Satu, abang kopi yang barusan nganterin kopi gue namanya Nazril Tebak. Ilham. Siapa Nazril? Ariel. Oh, Nama saudara lu juga, saudara Iya, lu juga, ya kan? iya. Saudara lu, ya kan? Iya, Iya. iya. Penyanyi, pencetak hits ya, saudara lu, benar, saudara lu juga. Iya. Bo, gue sampai gini, ini gimmick apa gimana sih? Kan gue mulai terpengaruh ya, hidup ini kan penuh gimmick ya. Gue jadi kayak, apakah ini dibuat supaya ini kemudian menjadi viral, lalu diomongi oleh semua orang? Katanya memang sengaja sih itu, Oh iya. Oh. supaya diingat. Oh. Oke, ntar gue cek lagi yang lain. Namanya nama artis atau bukan? Supaya lu juga inget pada tadi pas nanya gitu ke gue, lu udah pernah belum sih ke Blue Sapphire? Aduh sakit hati gue. Supaya lu inget, gue ini sebelum ada di titik prasejahtera, gue tuh sudah pernah
ada di titik sangat sejahtera. Aduh, Di salah saat lagi. lu masih cuman minum panadol karena pengen terbang, gue enek terbang. Biar lu inget, sayang, kau dan keluarga Sanimu dan keluarga Nazril Ishammu, Irham. Salah lagi, salah terus. Lu terima aja nasib lo. Pokoknya sampai gue bayar pajak akan begini nih situasinya. Which is kesel ya, ngeluarin uang untuk sesuatu yang tidak lo lakukan tuh kesel ya. Ya biasa Beb, gue mah tiap tahun beli tas LV buat negara Beb. Gue anggap sumbang aja. Aduh. Sementara tadi pagi gue baru ngecek harga The Row tuh berapa tasnya. Tiap tahun Beb, kita belalangin tasnya buat negara kita, say. Sementara gue beli tas aja udah 10 tahun lalu terakhir. Anyway, aku suka dengan, kan lu suka lihat gak sih Iwet, belakangan kan kita tuh senang banget pakai kata normalisasi. Jangan dinormalisasi, kayak gini dinormalisasi. Normalisasi itu jadi jargon gitu ya. Kemarin gue nemu postingan, menurut gue menarik. I want to read it and share it with geng duet di sini ya. Ini yang tulis postingan ini menjadi manusia.id. Menjadi manusia ya. Iya, bagus Iya, iya. mereka ya kalau bikin konten. Postingannya gini, normalisasi nggak ikut ketawa sama jokes yang merendahkan orang lain. Bercandaan itu soal selera, tapi respect itu soal etika. Let that sink in. Bercandaan itu soal selera. Kita beda-beda selera boleh. Bercandaan lo mungkin gak selera gue, silahkan. Tapi being respectful itu bukan masalah selera, itu masalah etik. Bagus ya? Bagus ya? Dan menurut aku udah mulai banyak nih orang Indonesia yang lupa kalau kita ini adalah bangsa yang punya etika. Contoh, lo lihat nggak kemarin, apapun alasannya ya, ada yang buang air besar di toko buku. Maksudnya gimana? That customer literally poop inside a bookstore. Bukan di toilet bookstore, di dalam bookstore-nya. Oh my god. Ngapain? Kenapa bisa begitu? I don't know whatever the situation ya. Maksud aku gini, kalau misalnya lo sakit, lo nggak bisa membendung, oke itu terjadi. Tapi at least kalau lo punya etika, lo panggil petugas, lo bantu beresin dong. Take care of your own mess. Ya, terus postingan berikutnya. Normalisasi nggak perengut-perengut ke orang yang nggak tahu apa-apa. Iya. Capek boleh, tapi orang lain bukan tempat pelampiasan. Berapa banyak dari kita yang kalau bete di kantor, pergi ke restoran, lu marah-marah sama waiter karena lu pikir waiter jadi punching bag lu. Or lu bete di pekerjaan, sampai di rumah lu marah-marah sama orang tua lu yang menyambut lu. Capek boleh, tapi jangan jadikan orang lain jadi tempat pelampiasan. Bagus sekali ya yang bikin postingan ini, pengen gue cium. Normalisasi nggak selalu ikut campur atau ngomentarin kehidupan orang lain. Simpan opinimu, biarkan orang lain hidup dengan caranya sendiri. Biarin aja, Bo. Dia hidup dengan caranya sendiri. Let them be. Ya, kita tuh kadang nggak bisa menahan diri untuk beropini. Kemarin ada postingan dari Warung Sastra, gue baru follow tuh. Itu kutipan dari buku sastra ya. Dia bilang gini, memahami itu sulit, menghakimi itu jauh lebih mudah. Bagus ya? Lu kayaknya udah bosen ya? Enggak, gue lagi mikir bukan bosan. Karena gue punya pertanyaan. Udah boleh bosen ya? apa belum? Bukan. Ngedenger Rita Nasution ngobrol udah bosen ya? Kan nama Enggak artis gitu. kayak petugas, Enggak. kan nama artis kayak petugas di Blue Sapphire. Sabar. Kayak petugas di Blue Sapphire. Tenang, jangan karena masalah pajak lu jadi marah-marah sama gue. Enggak, ini mah karena
Emosi banget, gampang banget kepantik emosi. Mau gue lanjutin dong normalisasi. Iya boleh, silakan. Normalisasi nggak motong cerita orang. Ya gua dengerin dong. dengerin sampai selesai. Lu nggak selalu kok Beb. Dengerin sampai selesai. Kadang itu udah cukup membuat mereka merasa ada. Tuh geng duet sayang, kalau temen lagi cerita, suami lagi cerita, istri lagi cerita, orang tua lagi cerita, jangan buru-buru dipotong, dengerin aja. Normalisasi, nggak baper karena nggak diajak atau nggak diundang. Find your people, karena akan ada orang yang menginginkan kehadiranmu bahkan tanpa diminta. Be nice to everyone adalah sebuah adab. Karena yang kita anggap sepele hari ini bisa jadi yang paling membekas untuk orang lain. Nah, kalau mau pakai normalisasi itu tepat. Udah bisa gue bertanya. Silahkan. Siapa nih? Harus pilih nama artis. Ayo, kita ini harus pilih nama artis. Dina. Dina Lorenza. Mariana. Dina Mariana. Hah? Itu dua orang lu gabungin. Dina Olivia. Mariana Renata. Yang mana? Sorry, gue artis 80-an, Dina Mariana. Dina Mariana. Dina Mariana. Pertanyaannya gini, gue setuju banget tadi yang lo bilang normalisasi tidak marah-marah untuk melampiaskan kekesalan lo, entah di pekerjaan atau di kondisi sebelumnya kepada orang lain. Ya. Pertanyaannya adalah, lebih baik mana? Lo diem aja di depan orang tersebut atau lo menghindari untuk bertemu dengan orang lain dulu sampai lo tenang? Kalau gue menjawab pertanyaan itu, nggak ada, there is no one answer for that. Tergantung lo perlunya apa. Gue, kalau gue lagi bete, gue lagi bad mood, gue nggak pengen ketemu orang, Iwat. Gue tuh perlu sendirian dan merecharge emosi gue. Memahami apa yang terjadi. That's me. Ada orang yang mungkin ketika lagi bete perlunya ketemu orang, perlunya cerita, perlunya lihat-lihat orang, perlunya lihat-lihat pemandangan. That's you do you. Tapi yang jangan adalah melampiaskan emosi lu kepada orang lain. Nah, berarti kan artinya dari kutipan konten tadi itu kan juga artinya kita harus bijak. Kita harus punya persepsi yang luas. Setuju bahwa jangan atau normalisasi untuk tidak melampiaskan emosi kita kepada orang lain karena kita lagi kesel. Gue setuju. Tapi bagaimana kita bereaksi terhadap itu adalah juga gini. Oke, kayaknya gue lagi kesel. Daripada gue bikin orang lain jadi kesel atau tersiksa, caranya kan beda-beda. Ada orang yang memilih untuk gue mau mundur, gue nggak mau ketemu orang, karena kalau gue ketemu orang, gue bisa menyakiti orang tersebut. Ada yang kemudian ketika dia lagi kesel, dia butuh melampiaskan dan meluapkan emosinya kepada orang lain dengan bercerita, dengan berkeluh kesah. Dan jangan samaratakan bahwa ketika ada orang lain yang memilih untuk menghilang, hargai. Ketika ada orang yang memilih untuk ketika dia lagi kesel dia mau melampiaskan dengan bercerita, hargai. Betul. Artinya apa? Kita sebagai manusia juga harus punya wawasan yang luas, pemahaman. Nggak bisa cuma satu arah, benar nggak? Betul. Karena setiap orang nggak ada yang sama. Betul, itu betul. Ya. Itu betul. Setuju. Ini kalau ngomongin, kan anak sekarang senang banget ngomongin red flag, green flag gitu ya. Gue dari dulu ya Iwet ya, waktu berteman dan pilih pasangan, gue tuh paling seneng memperhatikan diam-diam cara orang yang akan gue jadikan teman dekat atau gue anggap cocok dengan gue atau gebetan. Gue akan perhatikan cara mereka nge-treat
Small people tuh maksudnya orang yang nggak punya big roles di dalam kehidupan lo. Big roles tuh kayak ibu, bapak, kakak, adik, bos gitu. Itu kan kayaknya big roles gitu ya. Small people tuh kayak asisten rumah tangga, Waiter. tukang parkir, waiter gitu. Gue paling antipati sama orang yang menurut gue menyebutnya mentalnya tuh raja kecil gitu. Jadi kayak sama waiter tuh es podengnya, es podengnya lagi nggak ada kak. Ya kalau nggak ada nggak usah taruh di menu dong. Kenapa lu? Hanya karena lu duduk di sini mau bayar bukan berarti lu bisa neken dia gitu. Jadi buat gue kayak kemarin teman gue gitu ya, aduh he's having such a bad day at the office, a very very bad day. Tapi ketika kita makan, dia masih manis tuh sama waiter. Nah menurut gue, oke, lu regulasi emosinya tepat nih. Tapi balik lagi deh, inget nggak Zoya? Zola di podcast kita di Duet With yang akan segera kembali lagi syuting karena alhamdulillah kita sudah berhasil menabung. Asik, bedakan pakai baju bagus lagi. Nah, Zola kan pernah bilang gini, buat lo bisa jadi red flag kalau orang yang memperlakukan orang kecil dengan semena-mena buat lo. Tapi ada orang yang menganggap itu, emang begitu memperlakukan orang. Karena dia punya value yang seperti itu. Kalau lo nggak punya value seperti itu, sehingga lo akan lihat, no, sorry, gue nggak bisa dekat sama orang kayak begini. Nah, itu yang kemudian lo nggak bisa langsung bilang orang ini red flag. Red flagnya buat siapa? Bener nggak? Buat gue, iya. Yes. Lucu. Iya kan? Karena nggak? Gue even seperti yang tadi gue bilang ya, even ke temen pun gue nggak suka web. Nah. Temen gue begitu. Tapi bener kata lo, gue tuh punya kenalan ya, punya kenalan. Pertama gue lihat, maaf ya, ini sekedar contoh. Pertama gue lihat suaminya begitu ke waiter. Terus gue bertanya gini ya dalam hati, istrinya nggak gerah apa ngelihat suaminya begitu? Terus istrinya datang balik dari kamar mandi, duduk di meja makan sama kita. Gue perhatikan cara sang istri berbicara sama waiter juga. Sama, Bo. Nah. Jadi buat mereka compatible. Yes. Itu. Kita nggak bilang itu jelek, cuman nggak cocok buat gue. Yes. Makanya gue bilang gini, gue selalu bilang gini, jangan pernah melabeli orang dengan sama rata. Buat lo itu red flag. Buat dia enggak. Buat dia dan kaum-kaumnya, temennya, keluarganya yang memang seperguruan sama dia, itu enggak red flag. Red flag apa yang gue kata? Itu enggak red flag. Ya, makanya gue bilang gini, setiap kalau lagi menanggapi sesuatu, coba dibuka point of view-nya. Jangan sempit. Lo akan bilang gini, ketika lo melihat orang seperti itu, akan bilang gini, emang dia kayak begitu, gue nggak cocok sama dia. Tapi bukan berarti temen gue nggak cocok sama dia. Bisa jadi temen gue punya kebiasaan yang sama, ya kan? Gitu. Jadi makanya gue tuh suka sebel kalau ada orang yang tentunya tidak gue ucapkan secara langsung. Gue cuma ingin lebih bijak lah memberikan label kepada orang. Gue punya kenalan Iwet ya, yang lo tau gue lah, gue kan suka gitu ya, words kan speak very dearly to me. Dia kata-katanya dia saat mengemukakan pendapat bagus amat, gue mau pakai. Kenalan gue ini nggak pernah bilang, wah ini nggak benar banget tuh orang gitu, atau kalau ngedengar apa gini, aduh ini salah banget nih, atau nah ini baru bener gitu. Dia nggak pernah gitu, Wet. Dia tuh kalau ngomongin sesuatu atau mendapat informasi sesuatu, kata-kata yang dia gunakan tuh cuman, nah ini cocok nih untuk gue. Aduh, kalau untuk yang itu gue nggak cocok deh. Gitu. Jadi nggak pernah benar atau salah gitu. Tapi cocok atau nggak cocok gitu. Ya mungkin benar atau salah tergantung point of view ya. Tapi kalau cocok atau nggak cocok itu point of view lo. Iya. Dan boleh loh kita tuh menentukan segala sesuatu. Ini cocok, ini nggak cocok gitu. Iya kan gitu. Oh, kok gini. Oh, bagus juga ya kata-katanya ya. Terus gue sangat setuju sekali. Kayaknya
ini ada dua hal yang ingin gue pelajari dari siaran kita 2 hari ini. Yang pertama adalah kemarin cara kakak adik ya, ini kakak sebagai gue menuakan dia, temen lo yang salah satu top orang kaya di Texas ya, di kecamatannya dia itu. Iya betul, ya. betul. Papa betul, Scott. betul. Gimana cara dia menegur orang gitu? Boleh nggak kita sharing ruangan ini? Sharing ya, Ya. gitu. Ya, sharing ya, itu kan bagus ya. Itu satu yang gue pengen pelajari, menegur dengan cara yang halus, satu. Walaupun pasti sulit buat gue, karena gue terlalu straight to the point. Yang kedua adalah itu tadi, menggunakan kayak, oh, yang ini cocok sama gue. Oh, yang ini sefrekuensi sama gue. Instead of gue bilang, duh, gak berpendidikan banget ini orang. Duh, gak punya manner banget sih ini orang. Ya gak? Karena balik lagi, buat lo bisa red flag, buat orang lain belum tentu loh. Buat lo green flag, buat orang lain kayak lebay banget sih ini orang ngomongnya. Bisa loh ada orang yang ngeliat adik dengan cara seperti itu seperti kayak fake banget sih. Yes. Iya kan? Straight to the point aja kali ngomongnya. Ngapain masih ngomong-ngomong sharingnya ruangannya? It's a point of view. Ya, it's a point of view. Sama sebetulnya kayak ketika kita mereview atau merekomendasikan makanan, film, buku, suplemen gitu. Itu kan semua masalah kecocokan ya. Cocok buat gue ceritain sama lo, aduh semoga cocok ya buat geng duet. You know, gue nggak pernah bilang ini makanan paling enak gitu, karena paling enak itu selera. Gitu. Kecocokan tuh, iya. Ingat nggak waktu Rio lo tanya soal gudeg? Kering kan gudegnya Rio? Terus Rio kayak, aduh gimana ya kak ya? Makanan sih, kalau aku semua makanan kurasa enak kak. Iya nggak? Sementara kan lo palet lidah lo lagi berbinar-binar ya, lagi menari-nari ya, karena kan lagi lo latih terus dengan berbagai macam rasa, tekstur dan juga aroma kan ya, gitu kan? Ingat, pilihan karir berikutnya gue nanabot. Saingannya nanakot. Bener, begitu pakai baju motif jadi nanadot ya, karena polkadot. Polkadot. Tapi Wet, coba gue pengen tahu, how happy are you right now doing this new ventures of yours? Lo mah suka jebakan kalau nanya, lo siram air lo. Kenapa? Bagus ya pertanyaan gue ya. Kesel banget gue gini. Untungnya gue adalah tipe orang yang suka dengan experience baru. Gue suka dengan experience baru. Dan di experience sebagai quote unquote produser film ini, menurut gue banyak hal baru yang gue pelajari. Terseok-seok, iya. Tergagap-gagap, iya. Terkaget-kaget, iya. Tapi gue menjalani ini setiap hari dengan, oh wow, I learned something new. Oh wow, gue belajar bahwa ini kayak gini ya ternyata. So many things I learned in the past. Dari mulai gala premier deh, Bo. Iya, gala premier tanggal 26 kemarin sampai hari ini tuh kayak anjrit, ada aja setiap hari, every day. Jadi terlepas dari berbagai hal yang mungkin buat gue kayak ini nggak cocok sama value gue, ini begini, ini begitu, tapi I learn something new every day dan itu membuat gue happy. Gitu. Memang belajar hal baru itu it makes us feel alive ya. Ada yang nanya film apa? 2 April 2026. Pertanyaan yang sama juga akan gue tanyain. Terus nanti setelah filmnya tayang, do you think you're going to read reviews online? Nah, gue harus membaca review online. Harus banget. Sebagai feedback. Betul. Kemarin kan banyak yang membahas soal Billboard. Terus
Lu kemarin bilang dia tahu kok, dia nggak mungkin nggak tahu. Jawabannya ya gue tahu. Gue tahu. Jadi gue nggak bisa tutup mata, gue nggak bisa tutup kuping. Jadi kalau ditanya apakah gue akan membaca review online, pasti akan gue baca. Apapun feedback yang akan gue dapatkan itu harus gue cerna dengan baik dan gue harus sikapi. Mungkin lu saking udah terlatihnya membaca komentar dan tanggapan orang, lu juga udah nggak sesakit hati itu kali ya membaca komentar negatif gitu. Nah, Dan lama-kelamaan kita jadi bisa membedakan ya mana yang truthful komentarnya, mana yang emang it is meant only to hurt you and take you down aja. Bener gak sih? ya, satu hal yang gue pelajari dari dunia profesional dan juga bisnis nih, gue nggak pernah masukin segala sesuatu ke perasaan lagi sekarang. Never. I treat everything itu dengan logika. I have to say seperti itu. Jadi selalu ketika ada apa-apa tuh, lu mungkin udah mulai ngeh dengan gue ya. Ada beberapa kali ketika lo membahas sesuatu tuh gue diam aja. Gue diam atau gue tidak membalas kalau lo WhatsApp gitu, atau gue memilih untuk tidak mengangkat telepon lo. Itu adalah satu cara gue untuk sebentar, gue harus cerna dulu ini. Gue harus cerna, gue harus pikirin dengan baik sehingga gue tahu bagaimana gue merespon ini dengan baik nanti. Ya nggak? Tadi ada yang komentar. Apa? Ada yang komentar gini, karya begitu dilempar ke publik sudah bukan milik kita. That's true. Jadi membaca review online itu wajib sebagai feedback. That's true. Itu betul sekali. True. Ada Made tadi kasih pertanyaan bagus deh. Om Iwat, what have you learned from this experience? What have I learned from this experience? Nomor satu adalah ini masih belum sampai ke tahap refleksi diri ya, masih di ranah pekerjaan banget. Nomor satu, attention to detail is everything. Kemudian yang kedua, promo film tuh crazy, Dave. Makanya hargai setiap orang yang membuat karya. Kenapa crazy? Kalau di sisi pemain, itu energinya harus lo maintain dengan baik, karena capek banget. Promo tuh capek sekali, capek banget. Di sisi produser, mental sama energi harus lo jaga banget. Serangannya gila loh, Dev. Serangan apa nih? Waduh. Dunia film itu kejam. Untungnya lo keluarga Mutiara Sani. Mengalir di darah. Nazril Irham jangan lupa. Kena masalah berapa kali, tetap berdiri dengan tegar. Dia tuh masih single ya, Wat ya? Dia masih pengen punya pacar gak sih? Masih pengen punya pacar gak sih dia? Kenapa emangnya? Pertanyaan lo kok gitu? Loh ya kan selalu tuh semua cewek-cewek kan bertanya-tanya, aduh bakal kawin lagi gak sih dia gitu? Bakal kawin lagi gak sih dia gitu? Kalau kawin lagi gue nggak tahu sih. Kalau punya pacar mungkin yang deket ada ya. Ya udahlah. Kalau gue sih sebenarnya lebih kepada kesian, Bo. Dia orang baik perlu teman hidup. Kesian lo kesepian. Kesian ntar lo, Nek. Itu kan menurut point of view lo. Siapa tahu dia nggak kesepian. Iya juga sih. Ya, Iya kan? ya lu bilang dia deh kalau dia nggak punya teman makan, dia nggak punya teman ngobras. WA Kikuk. Kali-kali butuh hiburan ya, lawak-lawak, ketawa-tawa ya. Bener. By the way, tap-tapnya jangan lupa sambil gue mau mengucapkan selamat untuk Anissa Pohan Yudhoyono
sudah melahirkan bayi laki-laki hari Minggu malam, berarti ya tanggal 29 Maret 2026. It's a boy. Selamat Bu Ketum. Bener. Ini anak Ya, kedua ya? anak kedua. Bedanya sama Aira berarti 17 tahun. Wow. Gila ya. Hamil melahirkan di usia 44 tahun. Ya. Gila ya. Udah punya nama? Udah, Arjuna. Oh, namanya Arjuna. Arjuna siapa ya? Pokoknya belakangnya Arjuna Yudhoyono aja. Iya, nama belakangnya emang Yudhoyono, ya udah pasti Yudhoyono. Mau Ramadan, pinjam nama keluarga lu. Lupa gue tengahnya siapa gitu. Bo, berarti waktu gue nge-MC acara Yayasan Jantung Sehat di Sensi, Bu Ketum tuh emang udah lagi isi ya? Nyesel nggak lo melontarkan pertanyaan ini? Enggak sih? Wah, lu parah banget ya. Lu parah banget lo. Lu Gue parah nggak tahu banget loh kalau dia lagi Hamilton. Menurut, oh my god. Bo. Oh my god. Lo gak usah bobok-bobok. Gue bukan keluarga deketnya dia. Gue nggak tahu. Gue nggak kayak lu. Seminggu sekali ketemu. Ya mana gue tahu kalau dia lagi Hamilton, giring. Mungkin lo harus mulai cek mata lo deh. Entah mungkin minus lo nambah, plus lo nambah. Kelihatan banget lo, Dev. Kelihatan banget lo. Kelihatan banget lo. Kenapa sih pertanyaan sesimpel iya, Dave? Gitu aja mesti. Lu NPD web. Gue kena lagi NPD sekarang. Oke. Iya, Dave. Udah hamil waktu itu. Oh, lucu banget. Udah cuman pengen sampai di situ aja sih komentar gue. Oh, lucu banget. Udah gitu. Iya, nggak masalah. Jangan lupa di tap-tap ya, guys. Silakan. Jadi, gue mau pertanyaan terakhir. Jadi, promo film lo ini akan berakhir setelah film mulai tayang di bioskop? Enggak. Sampai akhir tahun 2026, lo sepanjang tahun lo akan promo film? Sampai tutup layar. Hah? Sampai tutup layar? Sampai turun layar. Promo film itu akan jalan terus sampai turun dari layar. Di situ Itu baru semua selesai. film begitu tuh teorinya? Yes, yes. Wow. Yes, yes, yes. Jadi kalau misalnya kayak Danur gitu ya, ini kan sekarang udah 2 juta sekian, itu masih lanjut terus untuk mempertahankan supaya dia tetap ada di layar. Berarti goal lu adalah semakin banyak penonton yang datang, uang yang lu buang untuk bikin balik. Betul sekali. Which itu udah dihitung di depan semua. Good luck ya, semoga jumlah penontonnya sesuai dengan yang kalian butuhkan. Amin, amin. Jangan lupa ya guys, 2 April 2026 aku harus Matilda. Lucu deh, Bo. Si billboardnya diplesetin sama orang-orang pakai AI. Ada yang bilang Lah. aku harus gosok gigi, ada yang bilang aku harus makan, ada yang bilang aku harus sholat, ada yang bilang aku harus Lalu lupa, itu kan bercandaan kita hari pertama. MI, gila validasi, ingat ya. Kita Kreditnya memang butuh. Kreditnya goes kepada anak-anak Ripin yang ngerumpi sama gue malam itu. Bener. Oh, dibilang apa katanya? Itu dari mereka bercandaan itu. Oh ya Allah, Hana, Dika sama Yara tuh. Aku harus Matilda. Rati, Sylvia, Rati. sama siapa lah itu gue, Rachel, Rianti. Bastian, sama Teguh, sama siapalah itu. Ini namanya Teguh. Silakan teman-teman. Nih judul filmnya ya. 2 April Apalagi? 2026. Apalagi weekend ini, did you all notice weekend ini tuh long weekend lagi loh. Betul sekali. Jumat Agung, Sabtu, Minggu Paskah. Betul sekali. Lagi ada promo buy one get one. Jadi untuk nonton film ini, nanti gue drop linknya di WhatsApp channel kita ya. Udah. Masa? Iya. Ya lagi deh kalau gitu. Iya deh. Jadi weekend ini beli 1 gratis 1. Yes.
Oke. Dijadikan agenda aktivitas akhir pekan ya. Buy one get one tuh juga kayaknya weekend ini tuh akan banyak promosi deh guys. Jadi bijaksana-bijaksanalah. Gue lihat beberapa hotel kemarin lewat di timeline gue juga ngasih promo gila-gilaan banget untuk staycation akhir pekan ini nih, untuk Holy Week rupanya disebutnya. So yang pada mau belanja, mencari aktivitas, please do enjoy. Yuk kita sama-sama putar roda ekonomi semampunya. Lu lihat kontennya Pinkan Mambo nyanyi di jalanan nggak? Wow, gue bingung lo harus menanggapi itu dengan bagaimana. Gue juga harus loh, Wet. apa? Aku Gue harus juga loh, Wet. apa? Ya, Gue gue juga bingung Wet. loh. Gue bingung loh. Gue Aduh. bingung. Gue tuh sampai di poin yang I don't know how to react loh. Gak ngerti gue. Gue kayak gini. Ini gimana sih? Apakah harus seperti ini untuk bertahan hidup? Apakah harus seperti ini untuk mempertahankan popularitas? Apakah aku harus apa? Ngamen, aku harus ngamen. Bagus, makasih ya. Udah tadi aku harus nonton, aku harus ngamen, aku harus apa? Aku harus apa lagi nih? Ya, Aku harus kagum, aku harus waras. aku harus bilang wow. Ya gak sih? Aku Bingung harus gue. nyawer. Aku harus nyawer. bener. Bing loh gue. Tapi gue sih tetap mentalnya tuh orang sih gue kagum sih, Wet. Mentalnya Gila. sih wow. Enggak, maksud gue ini omong-omongan, ini pribadi gue ya, omong-omongan yang kayak ya komentar aja gitu, nyeplos. Kayak ada yang putus ya. Gue baru mau bilang itu sih kayaknya curiga di ambang batas loh. Curiga di ambang batas loh. Oh Nek, tapi mobilnya Pajero katanya. Berarti gue nggak tahu. Gue bingung sih. Jujur gue bingung alias aku Ya bingung. udah. Iya, bingung sih memang. Memang. Gue momen itu tuh bingung. Itu tuh kayak gue mau vaksin gitu. Rasanya tuh gamang. Iya enggak, komen jangan. Iya benar. Udah buruan Lihat, tusuk Pak. deh gitu. Iya. Aduh Tuhan, ya Allah. Oke. Oke, kita tutup. Gue udah mesti jalan, mesti boarding. Geng Duet, terima kasih untuk kebersamaan Selasa ini. Besok hari Rabu kita ngobrol lagi. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Jangan lupa manfaatkan promo buy one get one free. Now, turn off your phone and start living. Bye everybody. Thank you so much. See you Surabaya. Bye bye.